Kemudian bagaimana tanggapan peserta sidang terkait pidato kenegaraan Presiden sebagai Kepala Negara dalam sidang bersama DPR DPD RI? Langsung saja kita bergabung dengan reporter Nesya Megawati dan juru kamera Nova Maulana di gedung DPR MPR untuk mengikuti informasi terbaru di sana. Ya, Nesya, bagaimana kemudian tanggapan peserta sidang terkait pidato kenegaraan yang disampaikan barusan? Ya, Ega dan sejumlah atau juga tokoh yang juga mengapresiasi mengenai sambutan dari Presiden Joko Widodo dalam pidatonya yang membahas juga sejumlah poin-poin yang berhubungan juga infrastruktur dan juga tadi juga Presiden juga mengkritik media massa yang justru malah lebih mementingkan rating daripada mengedukasi atau menjalankan fungsinya sebagai mengedukasi masyarakat sendiri. Dan Egan, kita akan mewawancarai salah satu menteri yang juga di reshuffle oleh Presiden Joko Widodo karena tadi dalam pembahasannya juga Presiden Joko Widodo membahas dan juga memberikan sekali lagi penjelasan sejumlah alasan kenapa menteri-menteri yang di reshuffle atau dirombak oleh Presiden Joko Widodo. Selamat siang Pak Luhut. Ya. Ada yang sekarang kemarin menjadi Kepala Staf Presiden, sekarang menjadi Menko Polhukam, Pak Luhut. Tapi kita fokus dulu kepada mengenai pidato Presiden Joko Widodo tadi. Menurut Pak Luhut sendiri, bagaimana pandangan Bapak terhadap pidato-pidato yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada hari ini? Ya, saya kira beliau mengapresiasi lembaga-lembaga tinggi negara yang sudah bekerja dan memberikan prestasinya dan juga menjelaskan tadi kesulitan-kesulitan kita dan langkah-langkah kita menghadapi dan kemudian harapan-harapan ke depan. Saya pikir beliau realistis dan ya keinginan untuk bekerja keras. Tadi yang terakhir statementnya kan, ayo kita kerja keras, karena itu memang memerlukan kerja keras, tidak hanya sekedar kita bicara yang kurang-kurangnya saja, kita udah tahu masalahnya kok. Nah, beliau menghimbau lagi supaya kita bangsa ini satu dalam menghadapi keadaan yang sulit seperti sekarang ini. Bekerja keras Pak, tadi juga Pak Jokowi dalam pidatonya menjelaskan bagaimana untuk pengamanan laut ini Pak. Gimana? Bapak sekarang udah menjadi Menko Polhukam, kira-kira sudah rapat gimana nih Pak? Ya sudah, perlahan kita mulai, nanti kami akan bertemu keempat Menko untuk mengkoordinasikan itu semua, karena saya pikir kita harus satu bahasa. Hari Selasa kami akan rapat, tadi Pak Rizal Ramli, Pak Darmin dan juga Ibu Puan. Kita udah atur untuk ketemu mungkin setelah makan siang hari Selasa. Dengan begitu kita akan atur sehingga tidak ada lagi orkestranya ini tidak jalan sesuai maunya Presiden. Sejalan sinergi jadi semua lembaga. Koordinasinya nih Pak antara masing-masing lembaga penegak hukum, KPK, Polri dan juga yang lainnya seperti apa Pak? Ya, nanti akan bertahap kita lakukan. Intinya kami sepakat langkah-langkah yang dilakukan dalam kondisi seperti sekarang ini tidak boleh membuat gaduh. Jadi tidak boleh ada overreact terhadap segala masalah yang timbul di permukaan. Karena masalah ini memang sudah banyak, kita harus selesaikan secara arif. Kalau bahasa militer bertahap, bertingkat, berlanjut kita selesaikan. Terima kasih Pak Luhut atas wawancaranya. Sekali lagi selamat bekerja sebagai Menko Polhukam sekarang Pak ya. Itu adalah Egan yang disampaikan oleh Pak Luhut Panjaitan yang juga sekarang menjabat sebagai Menko Polhukam. Ada juga sejumlah poin lainnya yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan dalam rangka HUT kemerdekaan Indonesia yang ke-70. Salah satunya adalah mengenai infrastruktur dan juga mengenai pelemahan ekonomi sekali lagi. Tapi Presiden Joko Widodo menekankan karena ini berhubungan dengan kemerdekaan RI, lebih berbahaya pelemahan etika dan juga budaya daripada sebenarnya permasalahan ekonomi sendiri, karena mengenai budaya dan juga etika itu mencerminkan bagaimana karakter bangsa. Untuk itu juga Presiden Joko Widodo meminta agar semua pihak untuk bersama-sama lebih bersikap lebih beretika dan juga berbudaya lebih lanjut lagi. Dan saat ini Egan, suasana saat ini rapat sedang break, terutama karena juga memang nanti akan mendekati sholat Jumat dan nanti rapat akan dilanjutkan pidato kenegaraan sekitar pukul 2 siang nanti yang membahas mengenai RAPBN 2016. Tadi juga dalam rapat ini dibuka juga oleh Irman Gusman, yakni merupakan Ketua DPD Republik Indonesia, yang dalam sambutannya Irman Gusman membahas sejumlah hal, diantaranya mengenai alokasi dana desa yang menurut Presiden atau menurut Ketua DPD Irman Gusman ada sejumlah hal dan mengenai dana desa itu sendiri, karena menurut Irman Gusman pencairan dana desa sudah bisa dilakukan walaupun sampai sejauh ini masih 10% dan juga ada aturan-aturan yang bentrok antara daerah dan juga pusat. Untuk itu saat ini DPD dalam hal ini DPD telah menyiapkan RUU tentang pertimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai perbaikan atas aturan yang ada selama ini mengenai pencairan dana desa.
Demikian, Egan. Baik, terima kasih Nesya Megawati dan juru kamera Nova Maulana dari gedung DPR MPR.